Oke, kita kembali lagi di obrolan talk show GBN yang ke-23 malam hari ini. Dengan banyaknya ujian dan cobaan ya, maklum bulan puasa kita harus bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang ada. Kita coba untuk bergabung bersama kita. Bismillah. Masih belum. Oh, bisa. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jelas suaranya? Alhamdulillah, jelas. Berarti tadi Ah, kita belum saling follow ya. kalau di akun sebelah udah, di akun ini yang belum. Oh itu ya, iya iya, nggak apa-apa. Iya, Ini iya. namanya bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan ujian dan keberkahan ya. Jadi kita harus Betul, bersabar. betul, betul, betul. Gimana, gimana, Oke, gimana? kita mulai saja Bang Jauhari. Kita dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Generasi Bakti Negeri yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali di talk show GBN yang ke-23. Malam hari ini kita akan berbincang dengan Mas Jauhari Amrullah. Beliau ini adalah saudara sebatik Project 3, Mas ya. Senior saya nih, hormat senior. Dan saya sendiri Hamzah Maulana selaku moderator pada malam hari ini, host pada malam hari ini dari Generasi Bakti Negeri Saudara Sebatik Project 4 ya. Langsung saja malam hari ini kita akan berbincang tentang hidup adalah petualangan. Nah, ini saya lihat di belakangnya Mas Jauhari ini banyak starter pack untuk para petualang ini ya. Jadi aku belum nyapa nih. Gimana kabarnya Mas Jauhari? Alhamdulillah sehat walafiat. Sesuai ini ya yang kelihatan di kamera. Iya, Alhamdulillah seger masih sekali. subur. Seger sekali dan subur sekali, Masya Allah. Alhamdulillah, Memang alhamdulillah. luar biasa. Ini sekarang lagi di mana Mas Jauhari, lagi tinggal di mana ini? Ini sekarang tetap di Lombok dan sudah kembali ke asal ya. Sudah kembali mengabdi di daerah asal begitu. Iya, iya, Di iya, iya, sekarang iya. alhamdulillah di Lombok Tengah. Terakhir di Mm-mm. Jogja tuh tahun 2021. Dari Mm-mm. 2021 kita nggak pernah balik lagi ke Jogja. Berarti Mudah-mudahan ada pas. kesempatan lagi nanti balik ke Jogja, insya Allah. Amin, 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 amin. Pas pandemi ya Eh, pulangnya. Pulang pertama pandemi, balik lagi ke Jogja sempat 2021, dari 2021 lebak Ramadan 2021 balik lagi ke sini. Oh gitu. Di sana jam berapa ini? Sekarang di sini sudah jam 10 lewat 15. Kita beda 1 jam ya. Kita Kita beda 1 jam beda di sini. 1 jam ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Gimana Hamzah? Hamzah Oke, Mas Johan. sehat, sehat ya? Alhamdulillah. Ini masih besar ini Emang otot nih. dari dulu nggak pernah ini, nggak pernah berkurang. Kalau kita tuh kayak kayak orang nggak pernah susah gitu ya. Amin. Hidup susah itu kalau orang yang kira susah aja. Kita Iya, mah iya, ya iya, iya. memang ada susahnya, ada senangnya. Betul. Hidup tuh ada seningnya tuh seperti itu. Mhm. Karena malam hari kita akan berbicara tentang kehidupan ya. Bridgingnya tuh kita tentang kehidupan dulu nih. Agak Nanti berat ya. para sahabat Generasi Bakti Negeri bisa bertanya di kolom komentar ya. Boleh tanya, boleh sharing, boleh curhat. Nanti kita bahas bareng-bareng lah. Seru-seru anak bareng Mas Jauhari ya. Betul, Ini betul, Mas betul. Faisal Akmal dari tadi sudah request banyak ini ya, banyak mintanya orang ini. Tapi Betul. nggak apa-apa. Oke Mas Johari, malam hari Ya, ini kita akan berbincang tentang kehidupan adalah petualangan. Nah ini kenapa saya mengambil tema ini atau kenapa kita mengambil tema ini karena saya lihat Mas Johari ini tinggal di sebuah tempat yang di situ banyak petualang nih. Ada kisah menarik nggak tentang petualangan mereka atau mungkin mhm. sejarah kehidupannya Mas Johari sendiri tentang petualangan itu seperti apa sih? Eh, terlalu jauh kalau misalnya kita ambil dari situ. Tapi yang jelas, eh, yang akan saya highlight itu adalah siapa kita sekarang, siapa kami sekarang gitu. Oke, oke. Eh, Lumbung Adventure ini akun yang saya gunakan adalah platform yang sekarang kami sedang garap. Lumbung Adventure itu salah satu rental and shop yang kami bangun sepulang kami dari Jogja begitu Mas Hamzah. Mhm. Dengan sebenarnya sesuai dengan tema yang kita garap pada malam hari ini, Lumbung Adventure. Lumbung itu kan artinya rumah dan Ya. adventure itu artinya petualangan. Jadi
Lumbung Adventure itu kami harapkan sebagai rumah singgah bagi para petualang yang datang Oke, dari oke, berbagai oke. macam penjuru negeri gitu ya. Dari Iya. Nusantara datang ke Lombok karena Lombok itu kan salah satu destinasi wisata yang punya Oke. hal yang ikonik yaitu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani termasuk ke dalam Seven Summit of Indonesia. Jadi ketika orang mengeksplorasi Seven Summit Indonesia, dia wajib ke Lombok dulu, baru dia bisa menuntaskan Seven Summit Indonesia. Jadi harapannya dari Jogja kembali ke Lombok untuk Indonesia gitu. Wah, Udah mau kayak nyapres kampanye apa gitu nyalon ya. wali kota nih? Gitu-gitu. Kurang lebih begitulah. Iya. Ya, karena kan memang kalau Jogja ini kan memang tempat wisata juga ya, tapi wisatanya Betul, betul. Jogja itu cukup variatif ya, tidak Betul. hanya sekedar alam, ada Malioboro, kemudian ada mungkin Parangtritis, Alun-Alun Kidul, itu kan banyak Betul. macamnya ya. Betul, betul. Tapi Mas Johari ini di Lombok yang nggak tahu ya, seminim pengetahuan saya, banyak wisatanya adalah petualangan tentunya ya. Betul, betul, betul. Jadi ini sih apa, kita lebih segmented kalau misalnya kita ngomong wisata berbasis alam. Hmm. Lombok itu cukup lengkap lah ya, cukup lengkap. Dia punya pantai, dia punya garis pantai yang eksotik. Kemudian di sisi utara kalau misalnya Mas Hamzah pernah ke Lombok itu kita punya jejeran gugusan bukit ya, gugusan Gunung Rinjani dan bukit-bukit yang lainnya. Jadi sebenarnya Lombok ini salah satu daerah tujuan wisata yang cukup komplit kalau misalnya kita boleh bilang seperti itu. Faizal tahun kemarin 2022 Sana atau ya, main sana 2023 ya. tuh sempat ke sini juga ikut Rinjani 100 dan itu finish di kelas 36 km, itu paten sekali. Dan itu salah Luar satu biasa. apa namanya segmen yang sedang kita garap juga melalui platform Lumbung Adventure begitu. Hmm. Tentu bukan hanya sekedar olahan bisnis begitu, tapi Lumbung Adventure juga di sana ada semangat voluntarisme yang uh, apa ya, yang kita bawa dari generasi bakti negeri gitu. Karena bagaimanapun juga generasi bakti negeri itu membentuk kami dan kita semua bahwa voluntarisme itu harus bergerak di semua segmen uh, Iya. tanpa terbatas ruang dan waktu. Kalau kita di generasi bakti negeri dulu banyak sekali terutama yang menjadi segmen khusus kita kan di dunia pendidikan. Nah sekarang kita di Lumbung Adventure itu di dunia pariwisata dan juga basisnya ekologi begitu. Oke. Jadi lebih banyak Kalau ke edukasi lingkungan sih, kurang lebih begitu. kalau tadi voluntarisme yang kita atau Bang Johari turunkan dari GBN dulu ya. Kalau sekarang ini apa nih yang diaplikasikan dalam contoh nyatanya yang sekarang sedang digarap? Kalau pertama di sini tuh kita melakukan banyak kegiatan literasi terutama di bidang lingkungan. Jadi platform yang kami bangun ini adalah platform sebenarnya berbasis bisnis. Lumbung Adventure Hmm. ini orientasinya bisnis, bergerak Hmm. di bidang penyewaan dan juga penyelenggaraan perjalanan. Jadi melalui platform itu kami rasa ada message yang kita coba sebarkan kepada teman-teman dan juga customer kami bahwa di sini ada key pointnya adalah Rinjani. Rinjani itu adalah salah satu taman nasional yang harus kita jaga bersama karena Rinjani itu adalah milik bersama. Nah, melalui platform kami juga kami tetap kampanyekan bahwasanya yang namanya lingkungan itu harus tetap establish, harus tetap stabil gitu, harus tetap terjaga keasriannya supaya keindahannya bukan hanya dinikmati oleh kita saja tapi juga oleh generasi yang akan datang setelah kita. Kurang lebih begitu Mas Hamzah. Oke, menarik. Jadi sebenarnya di samping sisi bisnis itu ada sisi edukasinya ya. Betul, Jadi betul, tidak murni pure bisnis keuntungan saya jual kamu beli ya, tapi betul, betul, betul. ada sisi edukasi bahwa ini alam yang harus dijaga. Jadi mereka tidak hanya sekedar sewa tapi dapat edukasi itu ya. Betul, betul Setiap itu. penyewa akan dikasih edukasi itu atau gimana? Itu biasanya kita sebarkan melalui konten-konten yang kami buat. Oh, iya. Jadi ada Oke. beberapa konten yang sifatnya sarkastik, itu yang kita Mm-mm. memang menyinggung orang-orang yang uh, belum punya awareness yang cukup baik terhadap Mm-mm. isu lingkungan dan juga kadang-kadang memang kita
join juga dengan teman-teman yang ada di Lombok sini untuk berkegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi. Beberapa bulan yang lalu kami juga terlibat di FGD di Sembalun. Kami diundang sebagai salah satu panelis untuk kegiatan konservasi di situ. Bahwasanya Sembalun juga punya permasalahan yang cukup besar nih sekarang. Debit air juga mulai berkurang semakin hari dan jumlah penduduk juga semakin meningkat. Jadi ada kesenjangan di situ antara debit air dan jumlah penduduk. Kira-kira dalam jangka waktu sekian lama nanti ke depannya Sembalun akan mengalami kekeringan seperti, dan jangan sampai Oke. Sembalun mengalami bencana famine atau kelaparan karena kekurangan sumber daya air, kurang lebih seperti itu. Jadi giat-giat seperti itulah yang coba kami ikuti juga dan aktif turut serta di situ, dan kita juga membuka akses kolaborasi. Jadi kami rasa kalau pergerakan hal-hal yang sifatnya baik itu kalau tidak dikolaborasikan itu akan percuma. Karena apabila konsep pastabikul khairat itu kan artinya kolektif ya, melakukannya secara kolektif dan kolaboratif. Kalau misalnya hanya dilakukan oleh satu orang saja, kita bukan one man show. Jadi kalau misalnya one man show, dipastikan itu akan gagal karena apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang berjamaah. Fastabikul khairat itu sekali lagi saya tekankan adalah kegiatan yang kolektif dan kolaboratif. Lebih begitu Oke. Mas Hamzah. Saya sedikit menggarisbawahi tadi Sembalun yang pada kenyataannya warganya berada dalam posisi terancam ya, Tuh. bahkan kehidupannya terancam. Kenapa jadi seperti itu ya Bang? Maksudnya kita yang orang dari luar Lombok nih, pengen ke sana main dengan keindahannya, ternyata di balik keindahan alamnya itu kok bisa ada keterancaman itu ya? Kira-kira apa penyebabnya itu? Sebenarnya banyak hal yang menjadi permasalahan, dan saya rasa teman-teman Genesia ya banyak tahu tentang kondisi Sembalun, karena beberapa waktu lalu ketika teman-teman Genesia juga hadir di Sembalun, karena kan lokasi KKN mereka ada di Sembalun kan, dan sempat ketemu juga dengan beberapa teman dari Genesia yang datang ke Sembalun begitu. Sebenarnya begini Mas Hamzah, ini adalah kasus yang common kita temukan di banyak tempat seperti itu. Artinya di situ ada kesenjangan yang saya lihat antara ketidakseimbangan antara pembangunan dan juga giat-giat konservasi. Jadi ada pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak begitu memperhatikan gitu ya, tidak begitu memperhatikan kondisi ekologi yang ada di Sembalun, karena Sembalun itu dulu adalah daerah rawa. Semakin hari debit air juga akan semakin berkurang, beriringan juga dengan bertumbuhnya infrastruktur pariwisata. Tentu ada 3 poin sebenarnya kemarin yang menjadi perhatian kami, bahwasanya Sembalun itu terdiri dari 3 aktor. Sembalun itu terdiri dari 3 aktor. Sembalun sebagai destinasi wisata ya, terdiri dari 3 aktor. Ada host, ada guest, dan juga ada pemerintah, ada government di situ. Jadi stakeholder maksud saya, ada host itu tuan rumah, ada stakeholder pemerintah dalam hal ini dari tingkat desa sampai kabupaten sampai provinsi, kemudian di situ ada guest, ada tamu wisatawan. Jadi ketiga ini yang menjadi perhatian kami. Ini harus melakukan kolaborasi untuk membangun Sembalun yang terancam ini. Bagaimanapun juga sekarang Sembalun mengalami defisit air. Bukan sementara ini masih aman, tapi dalam jangka waktu 1-3 dekade ke depan itu mulai terancam karena sumber airnya mulai tertutup oleh pembangunan dan juga tidak terkawalnya dengan baik sektor pertanian di Sembalun yang menggunakan pestisida. Itu salah satu, tapi cukup kompleks lah kalau misalnya kita ngomong Sembalun ya gitu ya. Jadi kalau ini kenapa Sembalun? Karena ini yang paling relate dengan apa yang kami lakukan sekarang. Ya, jadi ternyata memang di balik kota wisata atau pariwisata yang tinggi pasti menyisakan banyak PR-PR yang berkaitan dengan ekologi ya. Belum lagi Saya cerita sedikit Bang Jo. Nah, Jogja itu lagi kayak gini nih. Di Jogja itu kita wisata udahlah nggak usah kita jelaskan Jogja seperti apa wisatanya. Tapi kita harus melihat ternyata sampah Jogja itu, aduh, udah penuh di Piungan, warga sudah menolak. Ini kadang sampah seminggu nggak diambil, kalau seminggu nggak diambil itu nanti di beberapa titik di kota Jogja itu penuh dengan sampah.
karena begitu banyaknya warga, begitu banyaknya Pengunjung juga ya. sampah yang dibuang gitu ya. Dan sementara di tempat penampungan sendiri tidak bisa menampung segitu banyaknya gitu. Jadi di setiap pariwisata itu pasti ada permasalahan yang berkaitan dengan ekologis. Betul, betul, Tapi betul. tadi menarik di tiga komponen yang harus bekerja sama ya. Mm-mm. Tapi menurut menurut saya ini Bang Jo boleh mengomentar ya. Boleh, boleh, boleh. Apakah itu bisa, kalau saya lebih menyalahkan ke pemerintahnya ya, karena Betul, betul. mungkin pikiran mereka itu bisnis income-nya banyak, udah masalah lingkungannya nanti rusak dipikir belakangan gitu. Itu kira-kira benar nggak sih sebagai kritik buat pemerintah aja sih ini menurut saya. Eh, ag- saya rasa Ataukah kurang gini, benar kata Medi kalau gitu, kalau kalau pemerintahnya dari atau justru wisatawannya yang membuat itu jadi rusak gitu. eh, gini, dari tiga komponen tadi, dari tiga aktor yang saya mention tadi, Hmm. bahwasanya yang menjadi permasalahan itu ya, yang menjadi aktor utama dari setiap kasus yang ada, misalnya begitu ya, ada host, tuan rumah, stakeholder. Ini jadi satu nih harusnya. Dan gas ini Hmm. akan mengikuti dua komponen yang tadi. Betul. Jadi gas ini sebenarnya adalah kelompok orang yang bisa diatur apabila stakeholder dan gas ini bekerja sama secara kolektif. Pernah dengar nggak kalau misalnya orang Indonesia kalau dia ke Eropa itu dia lebih Eropa daripada orang Eropa itu sendiri, ya kan? Iya 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 Kadang-kadang iya. kalau dia ke Singapura bahkan berludah sembarangan pun dia nggak berani. Karena apa? Karena memang ada ada peraturan yang mengikat di sana tuh Hmm. antara host dan juga stakeholdersnya. Mereka udah satu nih. Guest itu akan mengikuti bagaimana pola yang diterapkan oleh host dan juga stakeholder. Ya. Jadi Hmm. menurut saya disinilah orang-orang komunitas seperti kita tuh bisa mengambil peran. Agak tidak adil, agak kurang elok juga kalau misalnya kita ngomong bahwasanya ini semuanya adalah kesalahan pemerintah. Bahwa betul yang mengatur kebijakan itu adalah pemerintah, tapi pemerintah juga tidak bisa melakukan semuanya sendiri, walaupun itu tanggung jawab dia. Nah, makanya pemerintah hanya menyiapkan instrumen untuk masyarakat ini dilibatkan, baik itu gas atau host itu bisa terlibat secara langsung melalui kebijakan yang mereka buat. Nah, tinggal tinggal kalau misalnya ada satu istilah yang saya sangat sukai sekali dalam dunia pariwisata itu, kalau Indonesia itu harus mulai bergerak dari quantity tourism menuju quality tourism, yaitu Hmm. pariwisata yang tidak hanya berbasis pada jumlah kunjungan, angka kunjungan yang banyak, tapi kita justru harus berpindah menuju quality tourism atau pariwisata yang berbasis pada kualitas. Karena bagaimanapun juga ternyata dengan cara diri kita, apa ya, Indonesia tuh apa sih yang nggak dimiliki itu? Indonesia tuh Hmm. sangat kaya. Nah, sekarang gimana kita ngejualnya aja? Sales ini mau jual murah atau mau dijual mahal, tapi tetap bisa kita bisa kontrol begitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah dengan saking banyaknya orang yang datang ke sini itu bukan bukan orang-orang yang apa ya istilahnya tuh, bukan orang-orang besar lah, bukan orang-orang kaya, tapi yang datang ke sini adalah mereka yang bekerja di negaranya menjadi supir, menjadi tukang sol sepatu, tapi ketika datang ke Indonesia mereka berwisata. Jadi akhirnya yang kita dapati adalah mereka yang memang bukan bukan kelas 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 penikmat wisata yang memang mereka berani spending banyak begitu. Jadi Iya. ya Iya. itu agak-agak lebar sih kita ngomongnya, tapi kurang lebih nanti arahnya akan ke situ, Samsa. Sama. Tapi aku sepakat ya bahwa kalau turis itu kita, kalau kuantitas yang dibanyakkan memang cuannya banyak nih. Betul, Tapi betul. problemnya semakin banyak. Tapi ketika kuantitas tadi, kalau kualitas yang dikejar, maka memang pendapatan akan menurun ya. Akan tidak atau sama atau bisa sama gitu ya. Bahkan lebih tinggi, karena Oh gitu ya. kualitas dari wisatawan yang akan datang itu bukan bukan lagi tukang Oh, bukan lagi supir taksi, bukan lagi iya tukang iya sol iya. Iya. sepatu, tapi mereka adalah yang mereka memang niat spending money. Kalau misalnya ada satu konsep yang sedang digalakkan itu dari zaman Gubernur Tun Guru Bajang lah kalau di NTB Hmm. itu, tapi belum sempat tergarap secara maksimal. Itu konsep halal tourism atau konsep Oh, pariwisata yang Muslim friendly tourism, yaitu pariwisata yang berbasis apa istilahnya
berbasis ramahnya pariwisata tersebut pada wisatawan muslim. Dan Indonesia dalam hal ini saya ngomong Lombok, NTB itu sangat cocok sekali untuk pariwisata yang berbasis Muslim friendly tourism seperti itu. Tapi itu masih belum tergarap secara maksimal. Kalau misalnya kita ngomong negara-negara yang menjadi pasar bagi konsep ini adalah negara-negara Teluk atau Gulf country. Masuk di sana ada Qatar, ada Arab Saudi dan lain sebagainya. Itu negara-negara kaya yang mereka datang ke sini bukan hanya untuk datang backpackeran, tapi mereka datang buat spending money mereka, dan itu nggak gede gitu, nggak kecil gitu. Bahkan mungkin dengan jumlah mereka yang sedikit, tapi angka spending mereka di sini tuh lebih besar daripada mereka yang datang ke sini banyak gitu ya. Tapi mereka nggak bawa duit banyak gitu. Dan itu juga akan bisa lebih mengontrol bagaimana pariwisata kita yang ada di dalam konteks ini. Saya ngomong sebagai warga NTB ya, sebagai warga NTB itu lebih bisa dikontrol daripada yang datangnya. Saya ambil contoh di Bali. Di Bali mungkin Mas Hamzah sempat baca beberapa berita, banyak sekali di media massa bahwa banyak sekali turis-turis dari Rusia dan beberapa negara lainnya itu yang datang ke Bali itu bukan untuk berwisata, bahkan justru datang ke situ untuk bekerja begitu. Ya kan? Bukan justru meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di situ, justru menjadi beban gitu. Bahkan nggak saingan juga itu. Turis-turis yang datang itu mereka justru menjadi pelaku kriminal. Jadi itu adalah efek samping yang buruk untuk pariwisata apabila kita menggunakan pendekatan quantity tourism. Kalau quality ya kegiat-kegiat konservasi akan kita bisa lakukan dan itu lebih terkontrol. Dan misalnya kalau misalnya kita ngomong masalah sampah, itu juga masalah sampah akan lebih bisa tertata karena banyak hal lah, karena kualitas yang kita depankan bukan kuantitas. Ya. Oke. Kalau tadi kita bicara banyak tentang pariwisata ya. Kalau coba kita tarik kembali ke petualang tadi ya. Kira-kira menurut Mas Jauhar ini apa sih yang mereka cari dari orang-orang yang kayak Mas Faisal kemarin pernah datang kan silaturahim ke tempatnya Mas Jo itu. Kira-kira yang mereka cari dari petualangan mereka ke gunung itu apa sih? Kenikmatan apa yang bisa mereka rasakan gitu ya kira-kira ya? Apa ya? Ini memang yang tidak bisa dijelaskan oleh banyak orang terkait dengan kenapa mereka, kalau dalam konteks ini kenapa mereka ke gunung gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita ngomong dalam perspektif agama, itu kan salah satu sunnah yang dianjurkan gitu. Perjalanan, bepergian dan makan itu juga menjadi salah satu sunnah yang harus dilakukan begitu. Dalam redaksi ayatnya saya lupa itu surat apa Mas Hamzah. Itu juga ada. Kalau misalnya kita artikan secara letterlock ya itu artinya traveling gitu. Keluarlah kalian, nikmati apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita ngomong dalam hal yang sifatnya konseptual, bahwa berwisata itu kan adalah salah satu bentuk tadabbur alam gitu. Ya kan? Itu tadabbur alam. Al-Baqarah 142. Nanti kita cari Mas cek nanti ya, bener gak nih Mas Bram nih? Saya juga cek juga lah, asik nih. Itu ya, maksudnya kalau misalnya kita bahas secara konseptual, itu tadabbur alam. Kita kembali, ini perspektif Islam ya. Kalau misalnya apa namanya perspektifnya hal yang lain mungkin banyak sekali, banyak kita bisa jabarkan. Tapi kalau dari segi saya yang memang suka dengan kegiatan alam ya tenang aja gitu. Tenang aja, enak aja menemukan gitu, ketenangan ya. Iya. Karena memang mungkin dengan melihat yang hijau-hijau, tapi hijau-hijau itu daun atau Mbak pakai jilbab hijau? Jangan dong, itu hijau-hijau ini yang apa ya, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Konsepnya kan begitu tuh. Jadi kita mendambakan surga yang hijau, surga yang di bawahnya mengalir sungai dan sebagainya. Itu salah satu gambaran surga yang mungkin digambarkan oleh Al-Quran, karena turunnya juga di gurun pasir begitu ya kan.
Iya, iya, iya. Mana dia? Saya cari dulu nih. Saya ingatkan buat teman-teman sahabat online generasi Bakti Negeri, boleh ya kalian tanya ke kolom komentar. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Ini kebetulan sudah ada yang nanya ini Mas Atkia Brahma ini. Bagaimana tren wisata naik gunung di Indonesia jika dibandingkan negara lain? Nah, ini kebetulan karena Mas Johari tinggal dan berkegiatan di daerah gunung. Berarti Mas Johari itu tinggalnya di lereng gunung atau di kaki gunung atau di mana Mas Jo? Aku malah di tengah-tengah Mas Hamzah. Ke pantai dekat, ke gunung juga dekat. Karena Oh, gitu. Lombok itu kecil. Lombok itu kecil. Jadi untuk Kayak sampai Gamping. ke apa? Ada gunung, ada Ada kayak gunung, Gamping ada ya. pantai. Ada Jadi gunung kalau ke Gamping. pantai itu sekitar 45 menit, kalau ke gunung itu sekitar 1,5 jam. Jadi nggak terlalu jauh lah. Oh. Keliling Lombok ini cuma 4 jaman Mas Hamzah. Kayak kita Oh, dari Jogja ke Banjarnegara aja tuh. sama pakai keliling sebatik itu. Iya, deket aja. Oh, iya iya. Tapi Jadi berarti nggak di pas kaki gunungnya ya, itu ya. jadi tetap tetap di tengah-tengah. Tengah-tengah Tapi kawahnya katanya tuh. Ngawur ini. ingatku emang pernah ke sana Mas Bro. Pernah Mas Bram Tapi sempat sempat ke sini, tapi aku ketemunya di bandara. oh gitu. Wih Pernah ke Lombok keren. 2 kali ke Lombok tuh, Mas Bram tuh. Mas pernah ketemu sana tuh. Perjalanan dinas biasa. Oh, wih, orang-orang penting lah dia bikin-bikin pupuk kan. Dijawab dulu pertanyaannya nih. Ada pertanyaan kedua dari Mas Raul nih. Coba Mas Mas Jo Raul. tadi. Oh itu kan Pertanyaannya kalau Mas Bram dulu. Tren wisata naik gunung di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Karena negara kita bukannya gunung kita banyak ya Mas ya? Atau negara lain tuh ada yang gunungnya lebih banyak daripada kita? Indonesia itu adalah negara dengan apa ya, salah satu yang termasuk ke dalam salah satu negara Ring of Fire lah ya kan. Banyak volcanoes Oh, di Indonesia tuh. ya. Banyak gunung berapinya Indonesia, dan biasanya kalau gunung berapi itu di Indonesia kan subur-subur tuh. Kalau misalnya kalau ngomong Hmm. masalah pertanian itu Mas Bram itu lebih jago. Tapi yang Hmm. jelas kalau misalnya kalau kita ngomong tren wisata pendakian, Indonesia tuh brutal. Saya boleh bilang brutal tuh. Dari yang emang dia cuman ikut-ikutan sampai yang paham juga banyak gitu. Jadi dari kalangan bawah sampai kalangan elit itu tren pendakian di Indonesia tuh kacau. Makanya kalau ini dari perspektif ini ya, kalau misalnya kita lihat dari perspektif penjualan, maka Indonesia tuh tetap menjadi salah satu salah satu negara dengan angka penjualan perlengkapan outdoor paling tinggi ya. Jadi aktivitas pendakian, aktivitas alam itu Indonesia kan karena banyak orangnya tuh. Jadi tetap Hmm. rame gitu pendakiannya. Tadi aja kami tuh nge-host teman-teman dari Jakarta, mereka ke Rinjani gitu. Mereka ke Rinjani hari ini, besok besok pagi. Dan besok pagi itu ada rombongan dari Bali juga yang siap melakukan pendakian Rinjani. Padahal Rinjani baru dibuka per 1 April kemarin gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, banyak juga aktivitas di negara-negara lain yang juga lokus kegiatannya di kegiatan outdoor begitu. Tapi kalau kalau kita ngomong jumlah ya, Indonesia tuh tetap tinggi banget. Apalagi tren pendakian itu dimulai dari periode 2012 itu kacau sih. Naik banget. Berarti secara tidak langsung Lumbung Adventure ini sedang banyak ini ya, banyak orderan ya. Sudah dan sedang dan insya Allah akan. Amin. Alhamdulillah ya. Jadi di samping wisatanya tadi juga ada peluang bisnis di dalamnya ya. Salah satunya adalah ini penyewaan itu ya. Ya. Saya lanjutkan itu Mas Bram ada komen. Kalau masalah kiblat sih enggak Mas Bram, karena kita juga berkiblat ke negara-negara seperti Swiss tuh. Swiss juga sangat giat sekali tuh. Iya iya iya. Jelas maksudnya Indonesia bukan menjadi kiblat saya. Kita itu terlalu overrated kalau misalnya kita bilang Indonesia tuh menjadi kiblat dunia pendakian tuh enggak juga, karena kita juga banyak belajar dari luar. Iya iya. Apalagi kalau misalnya kita ngomong di Nepal itu salah satu apa ya, apalagi Seven Summit dunia kan ada di Nepal tuh, yang satunya ada Elbrus, ada Kilimanjaro, ada yang lain juga gitu. Mungkin Mas Bram ini kiblatnya PSHT ya, makanya dia kiblat juga. Aku Pertanyaan reok dari Ponorogo. pertanyaan Mas Raul ini Mas, dijawab Mas ya Mas Raul, Jo. tanyakan Mas Bagaimana Raul.
cara suatu daerah pariwisata bisa menerapkan quality tourism? Karena selama ini antara quantity dan quality nggak bisa dikendalikan. Nah, Gimana itu caranya? dia. Jadi kalau kalau dari diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan di sini itu depend on stakeholdernya. Jadi sebenarnya ini sisi baik dari kalau misalnya kita ngomong kemarin di Pulau Komodo. Itu salah satu bentuk kontrol walaupun di sana juga ada pendekatan-pendekatan yang kita tidak sukai begitu karena Mm-mm. ada masyarakat adat yang tinggal di situ juga akhirnya tergeser oleh pembangunan infrastruktur wisata yang ada di situ. Jadi sebenarnya ini depend on stakeholdersnya gitu. Jadi masyarakat sipil itu tidak bisa berbuat banyak selama stakeholder itu Mm-mm. tidak melakukan apapun gitu. Jadi ini juga tidak bisa kita lakukan secara uh, itu yang tadi saya sebut di awal. Ini bukan gerakan one man show, tapi ini harus dilakukan secara kolektif dan juga kolaboratif. Jadi kalau misalnya kita ngomong Indonesia itu sebagai hosting region dan pemerintahnya itu sebagai stakeholder. Jadi tamu-tamu yang datang dari mancanegara itu akan mengikuti tata aturan pariwisata yang ada di Indonesia secara tertib dan juga disiplin. Saya nggak ngomong jauh-jauh deh, di Lombok juga begitu karena kami juga masih punya PR yang sangat besar sekali di NTB itu supaya apa namanya quality tourism itu bisa diterapkan. Tentu dengan tidak mengenyampingkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar daerah tujuan wisata gitu. Kalau lebih begitu. Mas Bro, apa ini? Suara kalian jangan diberat-beratin. Kamu sudah balik semua, Mas. Kalau sudah balik tuh suaranya emang berat gini. Tenang aja lah. Astagfirullahaladzim. Memang suzonnya dari dulu nggak hilang Mas Bram ini ya. Ya, ya, kita lanjutkan. Boleh ya? Kalau mau ada pertanyaan lagi silahkan di drop di kolom Tadi komentar. Kita ada akan Mas bahas Chandra saya bareng-bareng. lihat tuh Mas Chandra. Mas Chandra bukan GBN tapi tetap Iya. hadir juga tuh. Tapi terus dia Selalu. ngomong gini, Mas. Salah masuk room. Aku kayaknya. Tak kira room kira. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini forum bebas ya. Jadi artinya Iya. memang yang menyelenggarakan GBN nanti ke depan kita akan buat forum ini lebih luas. Kita akan gandeng seluruh KKN-KKN mandiri, founder-foundernya gitu. Kemarin kita sudah mau ngajak-ngajak mereka, cuma belum ketemu waktu yang Iyalah, pas lah. Nanti sambil jalan. gaungnya GBN itu sebagai apa namanya komunitas Jembatan. KKN Mandiri pertama itu harus kembali ke Mm-mm. hitoh itu GBN itu. Iya, iya, iya. Betul betul ya Eh, kan? harus. Nanti kita ikhtiarkan lah dengan teman-teman senior-senior yang masih Ini memberikan. pertanyaan lanjutan. Apakah quality tourism selalu berkaitan dengan kenaikan tarif? Ini ngomongnya operasional ya. Ini ngomongnya operasional. Jadi memang quality tourism untuk menekan orang-orang yang datang ke sini itu bukan orang-orang yang begundal. Misalnya kita ngomong begitu karena eh, saya lagi-lagi ngambil contoh di Bali. Kemarin itu kan yang paling banyak bermasalah itu ada turis-turis dari Rusia atau negara-negara Eropa Timur lah itu yang sering sekali bermasalah. Jadi memang itu apa ya kalau misalnya kita ngomong itu relate dia nyambung dengan kenaikan tarif. Nah ini yang harus menjadi PR besar ya. Ini yang menjadi PR besar bagi stakeholder yang mengampu bidang pariwisata supaya eh, apa ya quality tourism ini tidak melulu dengan kenaikan tarif dan bisa diakses oleh semua orang. Tapi ini merupakan harus kita akui ini merupakan kerja-kerja yang menguras waktu dan tenaga. Ya, Karena bagaimanapun juga untuk membentuk disiplinnya orang-orang kita, disiplinnya masyarakat kita, dan juga untuk merebranding pariwisata kita menuju quality tourism itu bukan kerja-kerja yang mudah. Itu butuh effort yang lebih dan juga tentunya dana yang lebih. Dan salah satu caranya itu dengan menaikkan tarif. Tapi bukan berarti menjadi eksklusif atau menjadi apa ya hal yang sifatnya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berduit seperti kaya. itu. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau naikin tarif, maka yang harus dibentuk adalah karakter masyarakatnya. Seperti itu sih kurang Tapi lebih. tapi kan Tapi itu susah. ketika kita mau bikin quality tourism itu tidak hanya turisnya saja yang harus Betul, berkualitas, juga betul. hostnya tadi juga harus berkualitas itu. Sebelum kita dapetin turis yang berkualitas, host host dan stakeholder ini harus punya kualitas terlebih dahulu Nah, dan kita disiplin atas kualitas yang kita bangun itu. Jadi dia mm-mm. dia dia kemudian di breakdown menjadi aturan baku yang bisa diterapkan dalam lindungan atau cakupan peraturan tertentu gitu sih.
Ya, karena Jadi kan untuk kualitasnya itu ya harus kita 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 punya apa, kita akan dapat apa kan gitu ya. betul betul betul. Ini sih kaitannya sama giat konservasi sih. Maksudnya untuk lebih menekan jangan sampai apa ya? Kayak misalnya gini, ingat gerakan Jogja Oradidol itu kan mungkin Hmm, sampai sampai sekarang masih ada. Itu kan untuk menekan angka pertumbuhan industri perhotelan yang ada di Yogyakarta. ya Karena betul. debit air yang berkurang di kampung-kampung yang ada hotel itu debit air berkurang karena dia airnya itu diserap oleh sumur bor yang dibikin oleh hotel itu sendiri. Jadi karena peraturannya tidak apa ya, tidak tidak kuat, maksudnya tidak tidak apa sih istilahnya tuh ya, tidak apa sih, kok saya lupa istilahnya itu ya, yang jelas peraturannya tidak cukup eh, friendly terhadap masyarakat yang ada di sekitar itu, jadi lebih 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 condong untuk apa sih istilahnya tuh, lebih condong kepada investasi gitu. Iya, Saya agak akhirnya kan lupa cuan kan. istilahnya itu, cuman kurang lebih begitu. Jadi karena tidak ada aturan yang menekan industri tersebut, jadinya yang menjadi korban adalah masyarakat yang ada di sekitar destinasi tersebut. Nah, itu Iya, menjadi oke. PR besar lah untuk semuanya. Menarik ya, di balik petualangan orang-orang, di balik keinginan orang-orang untuk berwisata, kemudian ya berpetualang tadi lah. Betul, Ada betul. banyak hal yang ternyata tersembunyi di sana, tidak hanya di sini, sampai di Lombok pun dengan kota yang kecil, kota apa pulau Yuk, ya itu maksudnya ya, Mas? Lombok itu pulau. Pulau ya, pulau Provinsinya yang NTB, kecil pun ada juga. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hmm, jadi membuat di mana-mana ada masalah dan di balik petualangan itu ada hal yang harus dibenahi gitu ya. Betul, betul. Terakhir Mas Jo, ini karena kita sudah cukup larut malam karena Mas Jo di sana sudah hampir jam 11 ya. Ya, betul. Sudah hampir jam 11 nih. Terakhir kita closing lah, closing statement terkait dengan yang sudah kita bicarakan tentang Ya, ya. pariwisata dan petualangan ini. Karena memang petualangan itu ya tidak akan lepas dari pariwisata dan Betul. saling berkaitan gitu. Kira-kira apa masukan Bang Jo buat teman-teman online generasi Bakti Negeri ini ketika kita besok mau berpetualang atau ketika kita berada di tempat yang adalah tempat wisata gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak hanya sekedar menyenangkan hati kita tapi juga menjaga ekologi itu jangan sampai kita senang tapi merusak gitu loh. Betul, betul. Apa pesan-pesannya Mas Johari? Kalau dari saya ini perspektifnya kita ambil eh, dari kita sebagai volunteer di GBN, bahwa giat-giat voluntarisme yang kita lakukan melalui generasi bakti negeri itu adalah giat-giat mulia yang kita tuh melakukan petualangan bukan hanya untuk menyenangkan pribadi tapi juga untuk menebarkan kebermanfaatan, ya kan. Ini adalah salah satu Hmm. bentuk apa ya, pengaplikasian dari konsep yang tadi saya sebutkan yang kolektif dan kolaboratif itu, bahwasanya kebaikan yang kita lakukan secara berjamaah itu akan memberikan dampak yang juga juga signifikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya petualangan dalam hal ini saya kembali ke topik utama saja ya, kembali ke topik utama saja. Entah apapun yang akan kita lakukan di daerah yang akan kita tuju, tentu yang menjadi tujuan menjadi tujuan akhir kita adalah memberikan kebermanfaatan. GBN dimanapun dia mengabdi harus menjadi pionir untuk Hmm. melakukan giat-giat yang baik. Bahwasanya pariwisata itu adalah salah satu media, iya, tapi yang jelas bagaimana kemudian teman-teman GBN itu datang ke suatu daerah, misalnya membantu untuk terus membentuk apa istilahnya, kebaikan-kebaikan melalui sektor pariwisata dan juga pendidikan, itu harus berlandaskan pada uh, keberadilan dan juga keberpihakan kita kepada masyarakat dan juga kebaikan itu sendiri. Tentunya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Kalau menurut saya, karena GBN lahir dari Muhammadiyah juga tuh. Walaupun semangat Muhammadiyah kan ada di GBN kan, Iya, semangat pembaruan dan pastabikul khairat. Seperti itu kurang lebih. iya, iya. Jadi yang jelas tetap Ya. tetap tetap berkegiatan dan jangan sampai kegiatan kita hanya sampai di kita saja, tapi juga harus dijalankan dan juga dilakukan
oleh generasi-generasi setelah kita. Karena kalau tidak ada yang melanjutkan estafet kebaikan ini ya mungkin kita hanya akan tercatat di buku sejarah saja dan kita tidak sempat untuk membuat sejarah itu sendiri. Kurang lebihnya begitu Mas Hamzah. Ya, oke. Terima kasih Mas Johari atas sharingnya malam hari ini. Waktunya sebenarnya kita masih banyak yang mau kita bicarakan ya tentang Mas petualangan. Hamzah ngantuk Kita ya? tadi banyak baru enggak emang hidup tuh banyak masalah. Kayak capek emang. Jadi kita banyak yang mau kita bicarakan tapi karena keterbatasan waktu sehingga harus kita akhiri dan mungkin lain waktu kita buat part 2. Kalau rame kita buat part 2 ya. Kalau rame Terkait lanjut dengan Pak Dua. petualangan. Kalau rame lanjut part 2. Kenapa saya mengungkar salatu ala waktiha ngopo Mas Bram ini? Ya, Sebentar, kita Mas akan Bram ini sudah lebaran kayaknya karena jamaah Aulia Gunung Kidul itu. iya kayaknya dia kemarin di Jogja mau ikut sholat Id duluan dia biar cepet bukanya. Oke, silakan Mas Hamzah. Ya, kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tentu banyak hal yang akan kita bahas bersama Mas Johari nanti di kesempatan lain. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya, atas ilmu-ilmu yang kita ternyata harus sadar bahwa di balik petualangan kita harus ada yang kita perhatikan. Tidak hanya kesenangan diri saja, tapi mungkin kondisi masyarakatnya, kondisi ekologisnya yang harus menjadi perhatian kita. Gitu, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir malam hari ini. Semoga hari-hari kalian Amin, menyenangkan amin ya dan Allah. semoga puasa kalian lancar sampai akhir Ramadan nanti. Betul. Itu terima kasih dari Semoga saya. lebaran Kalau kita lebihnya saya mohon bersamaan ya maaf. Mas Hamzah ya. Sama, 1 Syawal. 1 Syawal ya. Oke, siap. Ya. Oke, closing aja. Jadi lain waktu kita lanjutkan lagi. Terima kasih Mas Jawari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Bakti Negeri. Mengabdi tanpa henti. Karena kita Saudara saudara sebati. Bakti. Mantap. Assalamualaikum.